Tiga jembatan yang menghubungkan Lychak ke Severodonetsk semua telah hancur dibom pasukan Vladimir Putin. Rumah penduduk dan fasilitas umum juga banyak yang tinggal puing-puingnya saja. Bahkan istana kebudayaan pun menjadi sasaran tembak Rusia. Serangan gencar pasukan Kremlin membuat warga Lychak menderita. Sebagian besar dari mereka sudah mengungsi Lychak pun mati bagi kota bantu. Najida dan suaminya Yuri termasuk warga yang bertahan di daerah Lychak. Mereka mengubarkan mayat tetangga yang terbunuh rudal Moskow. Blok flat mereka memiliki lubang 10 meter di bagian depannya yang robek oleh rudal Rusia, tapi mereka bertekad untuk tetap tinggal. Sekitar 100.000 orang telah melarikan diri dari Lychak, kota kembar zombie. Severodonetsk antara 10.000 hingga 20.000 tersisa. Hanya tugas dan keputusasaan yang membuat mereka tetap di sana. Mereka hidup dengan bantuan dari sukarelawan yang menjalankan tantangan artileri Rusia mengelilingi kota di 3 sisi. Penduduk mengisi daya ponsel mereka dengan generator tentara mereka, tetapi hanya untuk menggunakannya sebagai obor karena tidak ada sinyal seluler di kota. Semua toko ditutup, semua mobil yang berfungsi hilang. Hanya puing-puing kendaraan yang hancur berserakan di jalan-jalan yang kosong. Beberapa kendaraan tanpa jendela dan roda telah diseret ke penghalang jalan darurat. Tetapi pos peristirahatan sebagian besar tidak berawak karena ada sedikit penduduk yang tersisa. Di dekat rumahnya reruntuhan istana kebudayaan kota membara, di mana di alun-alun taman ekor 2 roket Rusia mencuat dari tanah. Desan menyaksikan wanita tua yang membungkuk menarik troli di atas pecahan kaca saat artileri bergemuruh. Beberapa tampaknya tidak peduli jika mereka tinggal di Ukraina atau Rusia. Kepala polisi Oleg Hirvov mengatakan sekitar 35 orang baru-baru ini ditangkap karena bekerja sama dengan pasukan Rusia. Bagi mereka yang memang ingin pergi, satu-satunya jalan keluar adalah dengan polisi atau konvoi kemanusiaan. Hirosov menambahkan, bahkan jika mereka memiliki mobil, tidak ada bensin untuk dijual. Tentara Ukraina beramai-ramai melakukan protes melalui unggahan video ditujukan ke Presiden Volodymyr Zelensky. Protes ini dilatar belakangi tidak adanya logistik berupa makanan, amunisi, dan atau artileri. Video-video protes banyak bermunculan dan memang secara sengaja diunggah oleh tentara Ukraina. Melalui unggahan video yang ditujukan ke Presiden Zelensky, mereka juga mengonfirmasi akan mundur secara tidak sah dari medan perang sambil menjelaskan alasannya. Salah satu video protes diunggah oleh tentara Ukraina di Donbas yang mayoritas datang dari Severodonetsk dan Lychak, wilayah yang dinilai menjadi medan pertempuran paling brutal di Donbas. Alasan asal soal tidak adanya stok logistik ini dinilai amat ironis sebab seperti diketahui bantuan dari barat terus mengalir ke Ukraina. Bahkan total bantuan melampaui nilai anggaran militer tahunan Ukraina, yaitu 12 miliar US dollar. Ditambah AS baru-baru ini menggelontorkan bantuan militer senilai 20 miliar US dollar untuk Ukraina. Nah, ini belum terhitung bantuan militer yang disumbangkan oleh warga sipil. Untuk itu prajurit Ukraina terus mempertanyakan bagaimana bisa bantuan yang nilainya amat fantastik ini tidak dapat menyelesaikan masalah angkatan bersenjata Ukraina. Hingga akhirnya berdampak pada kesenggangan pasukan Ukraina untuk meneruskan perang di garis depan lalu meninggalkan pasukan serta mengkritik komandan mereka sendiri. Salah satu video yang sempat ramai adalah video pada 28 April yang lalu yang diunggah oleh Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 yang menceritakan kebrutalan komandan mereka di mana mereka dibiarkan mati dan ditinggalkan di hutan. Menurut pengakuan, mereka berulang kali telah meminta bantuan tetapi komandan memaksa untuk terus melawan menghadapi tank-tank Rusia meski tak memiliki amunisi yang cukup. Dalam beberapa bulan terakhir, kritik terhadap komandan angkatan bersenjata Ukraina memang sering terjadi. Menurut kesaksian Brigade Pertahanan Teritorial ke-115, prajurit mereka tidak melewati pelatihan apapun tentang cara menggunakan senjata artileri dan mortir serta bagaimana bersembunyi di bawah tanah. Kami hanya dikirimi ke kematian, tidak ada kepemimpinan dalam pertempuran, tidak ada komandan tempur, tidak ada rasa hormat terhadap orang-orang, ucap tentara Severodonetsk melalui unggahan video yang ditujukan kepada Presiden Zelensky.